Dunia hiburan tanah air kembali dibuat heboh. Bukan karena karya terbaru, bukan juga karena kisah percintaan, tapi karena sejumlah nama yang sudah tidak asing lagi justru terseret persoalan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada Ruben Onsu, Lisa Mariana, sampai Big Mo. Lantas, seperti apa kisahnya? Pertama, Ruben Onsu. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Perkara tersebut, Satreskrim telah melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap perkara dimaksud dan tanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara yang dari gelar perkara beserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan. Perkara ini bermula dari dugaan tawaran investasi dalam sebuah usaha. Polisi menyebut korban telah menyerahkan modal, namun keuntungan yang dijanjikan tidak terrealisasi dan modal disebut belum dikembalikan. Nilai dana yang dilaporkan mencapai sekitar 3,5 miliar rupiah. Polisi pun telah melakukan penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi dan saksi ahli, hingga akhirnya status Ruben dinaikkan menjadi tersangka. Pemeriksaan Ruben sebagai tersangka dijadwalkan dilakukan pekan depan. Dan sampai kabar penetapan tersangka ini ramai diberitakan, Ruben dan kuasa hukumnya belum memberikan pernyataan resmi. Waduh, kalau biasanya artis berlomba-lomba memberikan klarifikasi ketika namanya terseret kasus, Ruben justru masih memilih diam. Kita tunggu saja. Apakah nanti akan muncul klarifikasi panjang atau justru no comment sampai titik darah penghabisan? Kedua, Lisa Mariana. Selebgram yang satu ini juga baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Timur dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan Dewi Wulan. Lisa ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Agustus 2026 setelah polisi melakukan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, melakukan penyitaan dan menggelar perkara. Tapi yang bikin netizen auto salfok, sehari setelah statusnya berubah menjadi tersangka, Lisa justru terlihat membagikan nasi kotak dalam kegiatan Jumat Berkah. Momen itu ia unggah melalui Instagram Story. Dan tentu saja, netizen langsung bekerja lembur. Ada yang melihatnya sebagai aksi sosial biasa, tapi ada juga yang mulai bertanya-tanya, ini memang rutin berbagi atau sedang cari simpati? Nah, kalau soal niat hati, tentu cuma Lisa dan Tuhan yang tahu. Jadi daripada kita ikut-ikutan jadi hakim di kolom komentar, lebih baik tunggu proses hukumnya berjalan. Ketiga, Big Mo. Kalau yang satu ini, ceritanya sedikit berbeda. Big Mo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Azizah Salsyah. Bersama Resbob, Big Mo menjadi tersangka setelah konten yang membahas kehidupan pribadi Azizah berujung pada laporan polisi. Namun, Big Mo kemudian mengunggah video permintaan maaf secara terbuka kepada Azizah Salsyah dan keluarganya pada 31 Maret 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Big Mo dan dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi dan juga atas nama abang saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada Kak Nurul Azizah Rosiade atau Kak Zize, yang terhormat Pak Andre Rosiade beserta seluruh keluarga besarnya atas terjadinya hal yang telah melukai ataupun mencemarkan nama baik Kak Zize dan keluarga. Kami menyadari dan mengakui bahwa perbuatan yang kami lakukan adalah kesalahan yang tidak sepantasnya dilakukan ataupun diucapkan
karena memang tidak sesuai fakta yang ada. Tidak ada niatan kami sama sekali untuk merendahkan ataupun melukai hati Kak Zize dan keluarga. Hal ini tentu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi maupun abang saya. Dan atas kejadian ini, saya dan abang saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan akan terus mencoba menjadi pribadi yang lebih baik ke depan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan kesantunan yang ada dalam bernegara. Sekali lagi, dengan seluruh kerendahan hati saya memohon agar kiranya Kak Zize, yang terhormat Pak Andre Rosiade beserta seluruh keluarga besar dapat menerima permintaan maaf kami dan mengizinkan kami untuk memperbaiki kesalahan ini dan dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Besar harapan saya, Kak Zize dan keluarga juga berkenan untuk kami dapat bertemu dengan Kak Zize dan keluarga untuk menyatakan permintaan maaf saya secara langsung dari lubuk hati saya yang paling dalam. Demikian video ini saya buat dengan kerendahan hati. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya, perkara ini tidak berujung panjang di meja hijau. Azizah Salsya dan pihak Bikmo menjalani mediasi di Bareskrim Polri pada 13 April. Setelah tercapai kesepakatan damai, Azizah resmi mencabut laporan pada 17 April 2026. Jadi kalau dirangkum, Ruben masih menunggu pemeriksaan sebagai tersangka. Lisa baru saja masuk ke tahap tersangka dan juga akan dipanggil polisi untuk diperiksa. Sementara Bikmo sudah lebih dulu menutup persoalannya melalui permintaan maaf, mediasi, dan perdamaian. Tapi satu hal yang perlu diingat, ditetapkan sebagai tersangka bukan berarti seseorang otomatis dinyatakan bersalah. Semua tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Karena kalau netizen sudah mulai menghakimi sebelum pengadilan memutuskan, yang viral mungkin sudah vonis, tapi hukum masih sibuk mencari fakta.